Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk, boleh toleh kanan kiri. Saudara seiman yang dikasihi, berikan senyum dengan mata. Senyuman yang terbaik. Oh, Jesus love you, silakan duduk. Kebaktian keberapa ini ya? Kebaktian keempat, ada sukacita Tuhan di tempat ini. Haleluya, yang setuju lambaikan tangannya. Amin, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan dong. Saya dilimpahi dengan sukacita dari surga sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini melihat kasih Tuhan yang begitu melimpah mengalir dari bait sucinya kepada umatnya yang dikasihi. Saya membawa kabar baik Bapak Ibu Saudara. Di tahun ini visi, mimpi dan penglihatan ya untuk Gereja Mawar Sharon, di mana penggembalaan setiap lapisan usia dari anak-anak sampai anak muda, sampai dewasa, sampai senior. Tuhan berperkara dan tidak ada satu lapisan usia pun yang Tuhan lewatkan. Amin. Dan sebagai gembala anak muda, sungguh sebuah kabar baik. Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan arahan untuk supaya anak muda masuk di dalam kegerakan menerima mimpi dan penglihatan di tahun ini. Nanti di bulan April, Army of God, gereja anak muda di Gereja Mawar Sharon akan ada Army of God Conference. Yeay! Boleh ditampilkan? Di bulan April tanggal 8 dan 9, kita akan bagikan visi, arahan untuk anak-anak muda. Supaya visi ini menuntun hidup mereka, menjadi arahan hidup, pegangan bagi mereka. Kita percaya Tuhan akan berperkara. Jadi saya umumkan ini bukan supaya anak-anak muda yang ada di rumah atau kenalan. Bukan cuma supaya mereka ikut dan tidak lewatkan konferensi ini. Tapi saya dorong. Kalau di rumah ada anak muda atau tetangga atau ponakan. Anak-anak muda yang Anda lihat di sekeliling Anda. Dorong mereka untuk digembalakan di Gereja Mawar Sharon, di gereja anak muda yang namanya Army of God. Ada ibadah setiap hari Sabtu untuk kelas 7 sampai 12, high school ya, SMP SMA, ibadahnya jam 3.30 dan ibadahnya anak-anak kuliah adalah jam 6. Kita beribadah setiap hari Sabtu dan kesaksian yang muncul dari orang tua yang digembalakan juga ya di gereja ini. Kalau ketemu mereka bilang thank you ya sejak anak saya ikut CG yang dulunya kalau saya ajak ngomong dingin sekali. Yang kalau saya kasih masukan suka ngomong balik. Puji Tuhan sejak dia ikut CG digembalakan di gereja anak muda ya di Army of God. Mereka jadi anak muda yang karakternya dibentuk semakin baik. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan. Hati saya penuh dengan sukacita. Lihat dari masa muda mereka. Mereka bisa menghindari banyak penyesalan-penyesalan. Sebenarnya saya lihat balik seandainya saya kenal Army of God dari zaman saya muda ya. Saya bisa hilangkan beberapa penyesalan yang terjadi dalam hidup saya. Dan topik hari ini ya, penyesalan yang bukan akhir, saya kasih bocoran dulu ya. Jadi anak-anak muda yang Anda kenal, biarkan mereka datang ke rumah Tuhan di hari Sabtu. Kita punya protokol, kita jaga setiap SOP-nya. Yang pastinya mereka punya komunitas, mereka diarahkan, mereka digembalakan. Amin saudara. Nantikan, saya percaya konferensi ini adalah life changing event ya. Life changing moment, bukan event. Ya, bukan cuma hanya sebuah event, tapi sebuah momen yang mereka harus tangkap baik-baik. Nah, sepanjang hari Minggu ini, topik besar yang saya bagikan adalah jangan gagal jadi pengikut. Dan sepanjang hari saya membahas murid Yesus yang namanya Petrus. Dengan judul-judul khotbah yang berbeda setiap kebaktian. Boleh ditampilkan? Dan saya juga ajak ya Bapak Ibu Saudara. Ada satu kebaktian lagi. Silakan ikuti. Kalau nggak kemana-mana bisa makan rohani yang kenyang. Tapi kalau sudah ada janjian dan harus pergi. Setiap khotbah ini akan ada di YouTube Gereja Mawar Sharon. Karena ini adalah sebuah rangkaian perjalanan
Petrus bagaimana dengan kelemahannya, kegagalannya, bahkan keberhasilannya juga. Dia mengikuti Yesus sampai akhir, menyelesaikannya dengan gilang gemilang. Pasti ada prosesnya. Nah, itulah di setiap ibadah dari awal bagaimana Petrus meresponi sebuah panggilan. Bagaimana Petrus mengambil langkah pertama. Bagaimana kita bisa petik sewaktu dia melepaskan dan dia mendapatkan bagian yang lebih baik. Dan kemudian menyesal, bukan akhirnya itu di ibadah ini, ibadah terakhir menjadi pengikut bebas trauma. Akan ada setiap ibadah ini, bukan karena saya yang khotbah, tapi sewaktu saya persiapan, saya seperti ada di dalam perjalanan kerohanian. Bagaimana seorang murid Yesus yang namanya Petrus ikut Yesus. Dari awal dipanggil, ikut pelayanan, dan harus menghadapi kejadian yang membuat dia trauma dan sampai dia dipulihkan. Jadi kalau saudara bisa diikuti, banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik nantinya. Tangkap baik-baik firman Tuhan. Gereja Mawar Sharon selalu menyediakan makanan rohani untuk jemaat yang haus dan lapar bisa makan sekenyang-kenyangnya. Amin. Ibadah jam ini ada di Lukas, ya. Lukas pasal yang ke-22. Menyesal bukan akhir. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-54 sampai ke-62. Sebelum kita baca, saya kasih backgroundnya dulu. Bagaimana Petrus berjumpa Yesus dan kemudian menjadi pengikut Kristus. Kalau Anda lihat di kitab Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagaimana Yesus pertama kali ketemu Simon. Dan kemudian Yesus mengatakan engkau akan dinamakan Kefas. Yang adalah Petrus, artinya batu karang. Perjumpaan pertama itu memberikan nama Kefas. Saudara, apa yang Yesus pikirkan? Kok bisa seorang yang bernama Simon, di mana kalau ada teman-temannya di samping kanan kirinya ada Simon, ada Andreas, waktu itu ada Yohanes. Mereka bingung ya, ini teman yang saya kenal. Jauh sekali karakternya dari batu karang. Karena Simon yang kita kenal ini enggak sestabil itu. Enggak seperti yang digambarkan batu karang yang teguh. Dia orang yang spontan. Dia orang yang impulsif. Dia orang yang melakukan dulu nanti baru pikir gitu ya. Lantas Yesus pikir apa? Waktu melihat pribadi Simon dan dia katakan engkau akan dinamakan Kefas. Dan kemudian dikatakan mari ikutlah aku. Sewaktu Yesus lihat Simon dan menamakan Kefas. Yesus melihat potensi seseorang yang akan diubahkan. Yang akan ditransformasikan oleh penerimaan dan kasih Yesus. Potensi sewaktu Yesus memandang dan melihat Anda. Bukan Anda yang sekarang. Bukan apa yang Anda bisa lakukan, bukan apa yang Anda sudah lakukan. Tapi Yesus melihat apa yang Yesus bisa lakukan dalam hidup Anda. Sebagai pengikut Kristus, Yesus memanggil kita untuk mengikut Dia. Bukan karena kita layak, kita sempurna, kita bisa dan kita sudah baik dan bagus. Tapi justru Yesus melihat kita adalah potensi. Kita adalah pribadi yang nantinya akan diubahkan. Yang nantinya hidup dari setiap Anda dan saya akan mengalami transformasi. Yang percaya katakan amin. Kita akan mengalami transformasi. Kita akan berubah oleh penerimaannya. Jadi bukan kita sempurna dulu. Baru dipanggil ikut Yesus. Tapi oleh karena penerimaan Yesus dari awal mengatakan engkau adalah Kefas, batu karang yang teguh, sebuah potensi. Dan apa yang Yesus katakan kepada hidup Petrus digenapi saudara. Digenapi. Karena sewaktu Yesus tidak ada lagi di muka bumi, Petrus inilah batu karang yang teguh. Di mana gereja dibangun di atasnya. Dan Petruslah adalah bapak gereja mula-mula yang memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Di mana waktu itu Taurat
dan Injil begitu eksklusif ya, hanya untuk orang Yahudi ya. Tapi Petruslah yang kemudian menjadi bapa gereja, menjadi rasul. Apa yang Yesus katakan digenapi, apa yang Yesus katakan dalam kehidupan kita. Tidak ada tapi, tidak ada but, pasti akan digenapi. Dan waktu pertemuan pertama, Yesus bilang sama Simon, mari ikuti aku. Dan kemudian di pertemuan yang terakhir di kitab Yohanes, waktu Yesus menampakkan diri, bangkit ya. Yesus bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di pembicaraannya yang terakhir dengan Petrus, Yesus mengatakan hal yang sama kepada Petrus. Ikutlah aku. Di awal pertemuan pertama, Yesus bilang mari ikut aku. Di pertemuan yang terakhir, Yesus mengatakan ikutlah aku. Petrus menjadi pengikut Kristus. Petrus mengikut Yesus. Di dalam proses mengikutinya. Di dalam proses Petrus menjadi pengikut Kristus. Ada kegagalan tapi dia tidak gagal jadi pengikut. Never fail to follow. Ada kegagalan, tapi dia tidak gagal jadi pengikut. Kita pun demikian. Waktu kita mengikut Yesus, masih ada kelemahan, masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan berpesan hari ini, dengan semua up and downs, dengan semua kegagalan dan juga keberhasilan, jangan gagal jadi pengikut. Di proses inilah kita lihat ada satu kejadian yang begitu memilukan dalam kehidupan Petrus. Kita lihat di Lukas tadi ya, Lukas pasal yang ke-22. Saya bacakan di perikop Petrus menyangkal Yesus. Dari ayat yang ke-54 sampai kepada 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ada satu kejadian yang kalau Petrus bisa hapus dari rekod perjalanan dia ikut Yesus ya. Mungkin ini loh kejadiannya yang dia pengen hapus. Yang pasti dia sesali, dia nyesel banget gitu ya. Tapi ternyata penyesalannya bukan akhir. Penyesalannya tidak berhenti membuat dia mengikuti Yesus. Penyesalannya, buahnya bukan lari dari Yesus. Tapi justru kita lihat bagaimana pemakaian Tuhan semakin dahsyat atas hidup Petrus. Penyesalan bukan akhirnya. Dan waktu ini belum terjadi, ya, sudah ada pemberitahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum penyesalan terjadi, selalu ada peringatan-peringatan yang mendahului. Penyesalan yang dialami Petrus sudah dapat peringatan dulu dari Yesus. Bahwa dikatakan di Yohanes pasal yang 13 ya, sesungguhnya pada hari ini Yesus sudah memperingati, perikopnya aja Yesus sudah memperingati Petrus ya. Sesungguhnya pada hari ini, malam hari ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kemudian Petrus bilang, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Peringatannya itu di hari itu loh. Di hari itu Yesus mengatakan, malam ini engkau akan menyangkal. Ada peringatan-peringatan. Sebelum kita melakukan kesalahan yang nantinya kita akan sesali.
Tuhan itu setia. Tidak pernah kalau kita sudah dekat sama jurang, satu langkah lagi jatuh, Tuhan tidak pernah biarkan nanti deh jatuh. Baru saya kasih tahu lain kali jangan dekat-dekat jurang. Tuhan kasih peringatan dalam hidup kita. Sebelum kita melangkah dan mengambil keputusan, apakah itu lewat orang yang datang kasih pendapatnya. Apakah terang-terangan apakah dari khotbah? Apakah terang-terangan? Kalau yang sudah bergabung di kelompok kecil di Gereja Mawar Sharon, namanya Connect Group, puji Tuhan. Ada komunitas yang menjaga kalau jalan kita udah menyimpang diingatkan. Sudah terlalu sibuk mengurus kepentingan pribadi. Tidak lagi mencari kerajaan Allah. Ada komunitas, Bapak Ibu kalau belum join di kelompok kecil ini ya yang namanya Connect Group. Kelompok ini yang akan menjaga kita supaya kita tidak menyesal di dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Setelah ini boleh cari informasinya lebih. Karena nanti waktu sebelum keluar pasti lewat kok. Ada ruangan di sebelah kiri ya, terang benderang. Jadi gak mungkin gak ketemu. Mampir aja di sana, tanyain tadi yang pendetanya bilang kelompok kecil itu apa sih? Akan dijelaskan panjang lebar. Nanti sewaktu Anda bergabung, Anda akan mengatakan ini keputusan terbaik dalam hidup saya untuk ada di Connect Group. Begitu banyak kesaksian juga Anda bisa dengarkan kisah jemaat ya. Bagaimana di Connect Group hidup orang diubahkan. Bagaimana hidup di Connect Group saling menjaga gitu loh. Pagar yang menjaga kehidupan kita. Saya dorong ya untuk bergabung di Connect Group. Ada peringatan-peringatan. Dan Petrus sudah diperingati. Ada pemberitahuan. Dan ada satu orang lagi murid Yesus. Selain Petrus yang menyesal. Ada satu lagi murid Tuhan Yesus. Ayo siapa? Yudas. Di saat yang bersamaan waktu Petrus diperingati dia akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Yudas juga diperingati. Yudas diperingati sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yaitu dia yang makan dengan aku, mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku dan lebih terus terang lagi. Orang yang akan kuberikan roti ini. Wow. Tapi murid-muridnya tidak menangkap. Tidak menangkap pesan Yesus. Tapi Yudas yang dapat roti itu setelah Yesus mengatakan kepada orang yang aku berikan roti ini dia akan menyerahkan aku. Sangat terus terang. Hati ini gimana ya waktu dibilang seperti itu. Diperingati itu sudah bukan diperingati. Bukan alarm lagi. Tapi itu sudah sebuah tamparan. Ada peringatan dan kedua orang ini Petrus dan Yudas ya. Terjadilah sebelum ayam berkokok Petrus menyangkal 3 kali. Terjadilah Yudas menjual Yesus dengan 30 uang perak. Dan mereka dua-dua menyesal. Mari kita sama-sama petik pelajaran berharga. Penyesalan 2 orang yang menyesakkan ini. Di mana duanya ini berakhir di jalan yang berbeda. Dan hari ini kita diberi kesempatan untuk melihat 2 kisah. Dan kita akan memilih bagaimana akhir dari penyesalan kita. Coba kita lihat Yudas pribadinya dulu. Yudas juga adalah salah seorang murid Yesus. Yudas juga bersama-sama dengan Petrus melihat mujizat yang sama. Melihat orang sakit disembuhkan. Kalau murid-muridnya yang lain ada waktu Yesus melayani, Yudas juga ada bareng. Yudas bersama dengan Yesus selama berapa tahun Yesus ada di muka bumi melayani, ada bareng. Tapi Yudas mengizinkan keinginan pribadinya menjadi prioritas utama. Dia punya agenda pribadi. Secara fisik pelayanan, dia ada. Melayani Tuhan. Tapi motivasi dan agenda untuk kepentingan sendiri. Karena Yudas ini seorang bendahara. Dan dia adalah bendahara yang tidak jujur. Dia mencuri uang kas. Sudah ada celah
Sudah ada celah yang diintip oleh iblis untuk ditunggangi. Dia seorang bendahara, dia mencuri, dia cinta akan uang. Dia mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya. Dan dia memposisikan dirinya untuk dimanipulasi. Karena beberapa keputusan tetap dijalankan walaupun sudah diperingati. Dia memberi petunjuk, beberapa keputusan dia jalankan. Sewaktu di Taman Getsemani, Yesus berlutut dan muridnya seharusnya berjaga-jaga sampai prajurit itu datang. Saudara, zaman itu kan belum ada sosial media ya. Kan gak tahu dong yang mana Yesus. Ya kan, prajuritnya datang dan menangkap Yesus atas arahan siapa? Atas arahan orang yang menyerahkan dia, Yudas. Jadi peringatan demi peringatan, Yudas abaikan. Diberikan roti, diberikan kesempatan untuk berbalik, jangan diterusin jalan itu. Tapi dia terusin. Dia melanggar nuraninya. Sewaktu dia harus menunjukkan kepada prajurit dan menyerahkan Yesus, dia masih punya kesempatan loh untuk nggak jadi. Saya nggak mau ngambil jalan ini, tapi dia tetap menyerahkan Yesus. Dan pada saat Yesus diserahkan, apa yang Yudas lakukan? Dia menyesal. Petrus juga menyesal. Tapi respon penyesalannya berbeda. Yudas menyesal, tapi penyesalannya tidak mengenal pertobatan. Dia menyesal, dia nangis. Tapi waktu dia menyesal, dia lari ke tempat yang salah. Dia lari ke tempat yang salah dan dia bilang, aku gak mau uang ini. Dia datang ke tua-tua. Saudara, sewaktu kita menyesal dan kita salah, jangan sampai kita datang ke tempat yang salah. Sewaktu dia datang ke tempat yang salah, yang dia dapatkan adalah more Yudas. Dia menjadi semakin Yudas. Dia akan mendapatkan bukan sebuah kasih karunia. Karena orang imam-imam besar itu, tua-tua itu mengatakan, sudah selesai, mereka gak mau tahu. Dan di sanalah dia hancur hati. Suatu kita di dalam posisi hati yang salah, hati-hatilah dengan menceritakannya kepada orang yang salah. Ceritanya akan lain ya kalau Yudas itu lari ke 12 murid. Kan gitu ya. Ceritanya akan lain. Tapi dia memilih untuk menjauhi. Sewaktu kalau terjadi dalam masalah, kalau terjadi masalah dalam kehidupan kita, malu ya. Dan saya menemukan banyak sekali orang-orang yang menghindari gereja kalau lagi kena masalah. Atau melakukan kesalahan. Kemudian sungkan, gak mau lagi ikut CG. Kemudian menghilang, merasa malu. Gak bisa berhadapan sama teman-teman yang ada di kelompok kecil. Jadi memilih untuk udah dah, sementara saya gak mau gereja dulu. Saya malu. Sewaktu penyesalan Yudas jatuh di tempat yang salah. Di orang yang salah. Sungguh akhir daripada penyesalannya ini adalah kebinasaan. Akhir dari penyesalannya ini adalah sebuah distraction. Waktu Yesus ditangkap, Yudas menyesal. Iya menyesal, dia malu. Dia malu dan kemudian dia tidak menjalani apa yang harusnya menjadi respon daripada penyesalan. Respon penyesalan yang sesungguhnya adalah pertobatan. Dan pertobatan itu apa? Pertobatan itu adalah berbalik arah. Kalau dia menyerahkan Yesus adalah kepada imam-imam dan tua-tuanya. Kalau dia menyesal dan bertobat, seharusnya dia meninggalkan dan berbalik arah. Tapi penyesalan Yudas, dia teruskan dari kesalahannya dengan kelompok imam-imam dan besar-besar ini sudah salah, sudah menyesal. Dia ke kelompok itu lagi. Kalau kita mau bertobat, langkah pertobatan yang nyata adalah meninggalkan. Berbalik arah.
Kalau kita tahu ya diri kita itu tidak bisa dicobai dengan alkohol. Menyesal. Menyesal kenapa seharusnya dulu saya sudah berhenti mengkonsumsi alkohol. Tidak sampai kecanduan. Saya menyesal, saya menyesal. Bagaimana dengan penyesalan ini? Berbalik arahlah. Kalau teman-teman sekumpulan yang selama ini adalah menjadi teman minum-minum, adalah menjadi teman yang serunya terus menawarkan minuman yang baru, membuatkan minuman yang baru. Di dalam penyesalan itu tinggalkan dan berbalik arah. Berani say no dan katakan, aku tidak bisa lagi ada di komunitas itu. Karena aku tahu daging ini lemah. Daging ini lemah. Tidak bisa cuma mengatakan aku menyesal dan aku tidak mau lagi. Penyesalan itu harus ada tindakan nyata. Penyesalan itu tidak bisa cuma sadar. Penyesalan itu bukan feeling. Tapi penyesalan adalah sebuah action yang harus berbuahkan pertobatan. Tinggalkan komunitas itu. Percayalah, sewaktu penyesalan diresponi dengan pertobatan, sewaktu kita berbalik arah, maka Dia sanggup, Yesus sanggup. Tapi kalau misalnya penyesalan hanya diratapi, penyesalan hanya mengatakan udah terlambat, saya nggak mungkin bisa berubah lagi, saya sudah kecanduan, saya sudah terlalu lama hidup dengan alkohol. Kalau diratapi terus, mau nyanyi Yesus sanggup gimana, tidak ada tindakan yang nyata, maka tidak akan ada buahnya. Penyesalan bukan akhir, berbeda ceritanya dengan Petrus. Apa yang Petrus lakukan? Sewaktu Petrus menyesal, menyangkali Yesus 3 kali loh. Seseknya ini kayak apa? Dan dia menyangkalinya itu bukan langsung berturut-turut. Tidak lama setelah itu, kemudian ada 1 jam setelah itu baru ditanyakan orang kan. Berarti sebenarnya waktu dia sangkal pertama kali, pasti hati udah gak enak ya. Kalau kita bohong kan kita gak enak ya. Tapi lewat sejam dia bohong lagi gitu loh. Dia terusin. Dan ayam berkokok. Tuhan Yesus lihat dia. Saya yakin ya, pandangan Tuhan Yesus itu bukan pandangan sinis. Yang kamu meninggalkan aku ya, kayak sinetron gitu, jeng 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 gitu. Saya rasa pandangan Yesus pada saat itu kepada Petrus adalah pandangan yang memulihkan. Pandangan yang menerima. Pandangan yang tidak mengintimidasi. Sewaktu Petrus salah dan dia memandang pandangan Yesus, dia nangis terseduh-seduh, dia menyesal. Tapi dia tidak lari ke tempat yang salah seperti Yudas. Dia lari kemana? Dia kembali sama murid-murid yang lain. Buktinya, waktu Yesus bangkit, dia ditemukan di mana? Petrus ditemukan bersama dengan murid-murid yang lain. Waktu Yesus menampakkan diri, Petrus ada di mana? Sama murid-murid yang lain. Waktu Roh Kudus dijanjikan kepada setiap orang percaya, Petrus ada di mana? Bersama dengan murid-murid yang lain. Sewaktu menyesal dan sudah tahu salah, jangan tinggalkan gereja saudara. Jangan tinggalkan teman-teman seiman. Jangan avoid God. Jangan menghindar. Jangan menghindar. Carilah tatapan mata itu. Tatapan mata yang Anda minta supaya Anda temukan pandangan yang penuh kasih itu. Jangan menghindar. Saya sedih sekali seorang anak muda yang dari Eagle Kids ya. Dulu saya gembala anak. Saya gembalakan anak ini, anak yang sangat baik. Sampai akhirnya saya jadi gembala anak muda. Dia ada di Army of God gitu loh. Dan saya tahu anak ini kenal Tuhan, anak ini cinta Tuhan. Tiba-tiba ada satu hari, saya gelisah, saya ingat anak itu. Gak tahu dari mana, tiba-tiba gitu ya. Padahal saya gak tiap minggu sih ketemu anak itu. Tapi hati saya diusik aja. Dan muncul nama anak itu.
Kemudian saya tanya dia, misalnya namanya John gitu ya. Ini contoh, karena orangnya namanya bukan John gitu loh. John, long time no see, udah lama gak ketemu. Kamu di mana? Terus jawabannya yang bikin saya sedih. Dia bilang, I have been avoiding God. Saya sedang menghindar dari Tuhan. Aduh, tapi saya sedih dicampur pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena saya tahu dia lari daripada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ditangkap. Kenapa ditangkap? Lah ya kenapa saya ucuk-ucuk bisa ingat nama dia kalau bukan Tuhan yang peduli? Ini bukan soal saya peka. Ini bukan soal saya bersyafaat. Saya juga bukan lagi doa. Tiba-tiba nama itu muncul ting. Di tengah-tengah kesedihan itu muncul pengharapan. Di tengah-tengah duka cita ada sukacita. Saya tahu anak ini tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Dia been avoiding God. Dan saya tanya, kenapa? Kenapa kamu menghindar dari Tuhan? Oh, everything in my life went wrong, dia bilang. Segala sesuatu dalam hidup saya itu kelihatannya salah aja. Apa yang saya lakukan mendarat di tempat yang salah. Padahal saya ini ke gereja. Padahal saya ini bergabung di kelompok kecil, di persekutuan. Kenapa diizinkan? Banyak hal not in the right place. Kenapa banyak diizinkan di hidup saya nggak seperti yang saya harapkan. Tidak seperti yang saya inginkan. Sehingga dia kecewa. Dia menghindar dari Tuhan. Kemudian saya tanya sama dia. So are you happier? Kamu lebih happy nggak menghindari Tuhan gitu ya? Dia nggak balas. Lama dia typing gitu. Tapi nggak send, typing lagi. Beneran sampai tengah malam. Saya tungguin, saya nggak tidur. Sama-sama saya lihat ya, saya kayak aduh typingnya lama banget. Saya pikir dia bakal cerita panjang lebar. Kemudian ting, tau nggak jawabannya apa? I don't know. Jawaban yang saya sering banget dengar dari anak-anak muda ya. I don't know. Tapi saya tahu dalam hati saya tahu dia menyesal kok. Dia menyesal. Kenapa di momen-momen yang dia merasa hidupnya tidak seperti yang dia harapkan. Dia menyesal kok dia tidak datang ke gereja. Dia menyesal kok dia menghindar dari Tuhan. Dan akhirnya saya cuma bilang begini, John, kamu mau gak malam ini kamu baca Alkitab? John, mau gak malam ini kamu berdoa sama Tuhan? Terus dia bilang, aku sudah gak tahu caranya. Ya kamu ada Alkitab kan, baca aja. Kamu bakal ngantuk sih, tapi tetap aja baca, saya bilang. Kamu berdoa aja, simple, datang sama Tuhan. Dan bilang, kamu bingung gitu loh. Dia lakukan dan pagi harinya dia bilang, Miss, dia panggil Miss Mac gitu ya. Miss, saya kemarin sudah berdoa, saya kemarin baca Alkitab. Dan saya mau ke gereja. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selama kita mau melangkah aja. Selama kita mau berbalik aja. Nggak usah sampai kepada tujuan yang benar. Selama kita menyesal, penyesalan itu berbuah pertobatan berbalik arah. Balik aja badan kita. Usahakan aja untuk mengambil langkah. Dan lihatlah langkah pertamamu keluar dari perahu, engkau akan menemukan dirimu berjalan di atas air. Dia sendiri terheran-heran. Dia sendiri juga bingung. Di mana ya rasa boring yang sebelumnya gak pengen ke gereja? Di mana ya rasa bete dan kecewanya dengan hidup? Kemana ya? Hanya dengan satu kemauan. Begitulah kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Bahwasanya dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Suatu kita menyesal. Tuhan sedang menunggu di arah yang berbeda. Kita salah ya di arah sini ya. Tuhan sedang menunggu begitu dekat. Hanya kita perlu membalikkan badan dan kita memandang wajahnya. Dan Petrus memanjang wadah Yesus dan dia tahu
Tempat terbaikku adalah di mana Yesus berada. Aku ingat waktu aku ada di perahu angin sakal. Waktu angin ribut, dia melihat Yesus ada di sana. Di air, berjalan di atas air. Anda kalau menjadi Petrus, waktu kapal terombang-ambing, apa yang ada di pikiran? Tuhan tolong redakan angin ini. Pasti dong. Tapi Petrus berbeda. Petrus katakan, Tuhan jika itu engkau suruhlah aku datang. Ini orang mikir apa ya? Di tengah badai bukan mikirin supaya badainya selesai. Tapi malah dia mau menciptakan perkara baru. Di atas masalah dia malah justru melihat sebuah kasih karunia. Kasih karunia di mana Yesus berada, dia mau ada di sana. Dia katakan, Tuhan suruh aku datang. Dia mau ada di mana Yesus berada. Dan begitulah di momen yang paling menyesakkan hidupnya. Dia mengkhianati orang yang dia kasih, yang dia kenali. Dan dia tahu pandangan mata itu mengatakan, ayo kembali. Pandangan mata Yesus saat itu saya rasa adalah titik turning point. Titik berbeloknya. Begitu beda tipis. Waktu dia nangis terseduh-seduh. Dan dia berbalik Allah, dia lihat Yesus memandang wajahnya. Dia katakan, aku mau berada di mana Yesus berada. Yaitu persekutuan orang percaya. Yudas dan Petrus punya respon yang berbeda. Yang satu penyesalan yang menghasilkan pertobatan. Yaitu Petrus. Yang satu Yudas, penyesalan yang tidak menghasilkan pertobatan tapi justru kebinasaan. Dan perbedaan yang kedua apalagi? Penyesalan Petrus mengenal kasih karunia. Tapi penyesalan Yudas tidak mengenal kasih karunia. Hati-hati orang yang perfeksionis. Ya, hati-hati sekali. Orang yang selalu menuntut dirinya untuk perfect. Memaafkan orang lain gak gampang sih. Tapi lebih gak gampang bagi beberapa orang untuk memaafkan diri sendiri. Kalau Anda relate dengan apa yang saya katakan, jangan lupa ya, ada kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia tidak ada hubungannya dengan keadaan, situasi, dan kualitas hidup kita. Tidak ada. Sesimpel kasih karunia itu ada disediakan untuk setiap orang yang mau menerimanya, maka di situ ada pemulihan. Untuk setiap orang yang mau melihat bahwa kasih karunia itu lebih penting, lebih menjadi tempat pertama dibanding kesempurnaan diriku. Dibanding kegagalanku. Tapi sayang sekali, kenapa kadang kita gak bisa lihat kasih karunia? Karena kita terlalu self-centered. Karena kita terlalu fokus sama diri sendiri. Kita terlalu melihat diri sendiri. Seharusnya aku begini. Seharusnya aku begitu. Seharusnya tadi aku gak ngomong kayak begini ya. Seharusnya aku terlalu mengevaluasi diri sendiri. Suatu kita selalu mengevaluasi diri sendiri dan seharusnya. Tahukah saudara, yang kita lihat adalah masa lalu. Tapi kasih karunia Tuhan, rahmat dan anugerahnya, bukankah selalu baru setiap pagi? Dan disediakan bagi setiap kita orang percaya. Kasih karunia ini dikenali oleh Petrus. Tapi tidak dikenali oleh Yudas. Dia sesek. Dia lempar uang perak itu. Dia tolak gift of reconciliation. Dia tolak sebuah kasih karunia untuk pemulihan. Dia memilih untuk mengikuti perasaannya. Perasaan kita kadang yang membuat kita tidak bisa melihat kasih karunia. Pikiran kita yang membuat kita tidak bisa melihat kasih karunia. Dan di saat itu Yudas memilih dikendalikan oleh iblis. Dan dia memilih untuk mengambil nyawanya sendiri. Dia mengakhirinya dengan begitu tragis. Dia kehilangan
Sebuah rekonsiliasi. Saudara tahu, kenapa Yudas ini tidak pernah mengenal kasih karunia? Karena ternyata dia tidak pernah punya hubungan sama Yesus. Bagaimana dia bisa kenal kasih karunia kalau dia tidak pernah sungguh-sungguh punya agenda untuk kenal Yesus? Dia memang pengikut. Dia memang pengikut. Tapi pengikut yang pretender. Pengikut yang pura-pura. Pengikut yang punya agenda sendiri. Pengikut yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Jadi tepatnya Yudas tidak pernah memiliki hubungan dengan Yesus. He was never saved. Tidak pernah mengenal. Dan selama pelayanannya dia memikirkan kepentingan sendiri. Berhati-hati dengan pikiran kita. Kita bisa sih beragama Kristen. Kita bisa sih katakan kita orang percaya. Kita bisa sih katakan kita pengikut Kristus. Tapi jangan sampai kita gagal jadi pengikut. Suatu Yudas. Di masa yang paling sulitnya. Disitulah hubungannya dengan Yesus dicobai. Ternyata dia gak pernah kenal Yesus. Dia gak pernah kenal kasih karunia itu. Dia gak pernah berjumpa muka dengan muka. Dia tidak nangkep kode-kode peringatan. Berhati-hatilah. Sewaktu Roh Kudus berbicara memperingati kita. Sewaktu Yesus mau berfirman dalam kehidupan kita. Kita tolak sekali, kita tolak 2 kali. Berbahaya sekali. Karena waktu kasih karunia itu ada di depan kita, kita gak bisa merasakannya. Kita gak bisa mengerti apa sih kasih karunia itu. Karena kita merasa kita harus berbuat do. Aku harus melakukan ini untuk layak mendapatkan ini. Aku harus sempurna. Aku harus bisa diterima. Aku harus bisa lulus ujian. Aku harus. Tapi Petrus dengan dirinya apa adanya. Apa adanya. Sebelum dia gagal di sini, dia pernah dimarahi Yesus. Nyala engkau iblis. Oh, aduh. Menarik ya, pengikut Yesus yang satu ini diproses, ditegur, dikoreksi di depan teman-temannya loh. Jadi bisa bayangin, di depan teman-temannya Yesus marah sama Petrus. Nyala engkau iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Apakah Petrus langsung tersinggung, kecewa? Kok tegur saya di depan umum sih? Tadi saya kan tarik Tuhan Yesus ngomong secara pribadi, kalau saya salah jangan di depan umum dong. Kalau saya salah kasih tahu dong secara private. Petrus apa adanya. Apa adanya. Saudara, kita diselamatkan, waktu kita diselamatkan, kita gak bagus-bagus amat. Penuh dengan lumpur dosa. Waktu kita ikut Yesus, kita juga sedang belajar untuk semakin lama semakin disempurnakan. Terus menerus, lantas apa sih yang bikin ini juga sebuah warning, sebuah peringatan untuk saya. Lantas apa sih yang membuat pengikut Yesus, orang percaya, saya ini, apa sih yang membuat saya berpikir kalau saya sudah ikut Yesus sekian waktu lamanya, sudah jadi hamba Tuhan sekian lamanya. Apa sih yang membuat saya berpikir kalau sekarang saya gagal, wah gak bisa diterima banget. Berarti ada kesombongan di hati saya yang mengatakan, you are better now. Ada sebuah kesombongan yang merasa kamu tuh lebih bisa sekarang. Kamu gak seharusnya gagal. Saya berdoa sih supaya dalam perjalanan saya mengikut Yesus, jangan sampai tuntutan-tuntutan kepada diri sendiri yang gak realistik. Tuntutan kepada diri sendiri yang terlalu perfeksionis. Yang akhirnya membuat kita buta, tidak bisa melihat kasih karunia itu oleh tuntutan kita sendiri. Padahal Yesus dengan cara yang sama mengampuni kita waktu kita berdosa. Sampai mau kita sudah pelayanan jadi CGL. Pemimpin kelompok sel sampai jadi pendeta. Yesus juga tetap menerima kita apa adanya. Nggak harus ada profesi tertentu, tingkat kerohanian tertentu. Datang kepada Tuhan selalu apa adanya.
Tidak ada atribut-atribut yang saya sudah pelayanan sekian lama. Saya sudah menghafal kitab ini. Saya sudah lebih mengerti firman Tuhan. Tidak ada. Tapi datanglah seperti hati Daud. Yang selalu meminta koreksi. Yang selalu enggak malu kalau salah. Yang selalu mengenal kasih karunia itu dari awal waktu berdosa sama sekarang. Kasih karunia itu bobotnya, privilege-nya, mahalnya tetap sama. Tetap sama. Kasih karunia itu enggak lebih mahal waktu barusan kita bertobat. Wah, waktu bertobat itu. Nah ini nih yang enggak boleh hilang nih. Enggak boleh hilang. Coba saudara ingat-ingat ya. Anda masih tersentuh enggak mengingat pertobatan awal-awal Anda? Mengingat bagaimana diri Anda yang hilang kemudian ditemukan. Anda masih tersentuh enggak? Saya berdoa minta sama Tuhan supaya rasa kagum itu jangan diambil daripadaku. Jadi setiap kali saya ulang tahun, saya selalu flashback lahir barunya saya. Bukan lahir biologi ya. Tapi saya selalu flashback bagaimana Tuhan temukan saya. Dari bagaimana Tuhan selamatkan saya dari kehidupan yang lama. Dan kemudian memberikan saya harapan-harapan dan kasih karunia itu menurut saya bobotnya sekarang tidak berbeda dengan bobot yang saya awal-awal kasih mula-mula yang saya alami. Dan saya pikirkan kembali, selalu ada satu kata yang saya ucapkan, mimpi apa aku Tuhan? Rasa kagum itu loh. Mimpi apa aku Tuhan? Dan sekarang pun, sewaktu tanpa sengaja, ups gitu ya. Saya tahu saya melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya datang seperti Margaret yang berapa belas tahun yang lalu gitu ya. Saya datang. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya tahu kasih karunia yang sama yang mahal itu ada. Saya harap kabar baik, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini membawa penyesalan-penyesalan yang ada di hidup kita untuk settle. Untuk penyesalan-penyesalan yang sudah membekas dalam hidup Anda bisa berbuahkan sesuatu yang baik. Belum terlambat saudara, belum terlambat. Anda silakan ambil keputusan aja. Supaya penyesalan ini menjadi iman yang aktif untuk pertobatan. Supaya ujung penyesalan adalah pertobatan. Supaya Anda juga bangkit dari penyesalan oleh kasih karunia. 2 poin ini Anda bisa catat, boleh tampilkan. Bawa pulang renungkan lagi. Menyesal bukan akhir. Ingat, ujung penyesalan adalah pertobatan. Yang pertama ya, boleh tampilkan poin yang pertama. Yang kedua, bangkit dari penyesalan dengan mengenal kasih karunia. Kita dengar ceritanya Yudas dan Petrus. Bukan cuma mereka sih, tapi kita. Saya, ada kegagalan yang kita sesali. Tuhan mau tanya sama Anda. Anda bersedia mengikut Yesus dengan kegagalan itu? Anda bersedia saudara? Lebih baik kita menjadi pengikut yang punya kegagalan daripada kita gagal jadi pengikut. Sekali lagi, lebih baik kita jadi pengikut yang punya kegagalan daripada kita gagal jadi pengikut. Ikutilah dengan setia. Setiap keberhasilan jangan sampai lupa juga. Tapi setiap kesalahan penyesalan ini biarlah membawa kita kembali kepada jalan yang dituntun untuk mengikut Yesus. Kita lihat di akhir hidup Petrus. Dan nanti saya akan bagikan di ibadah terakhir ya. Bagaimana Tuhan setia memulihkan trauma dia menyangkali 3 kali. Dengan cara yang begitu ajaib Petrus dipulihkan. Dan Petrus dipakai Tuhan luar biasa untuk mengabarkan Injil. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang praise and worship bisa bergabung. Jemaat mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita buka hati kita sama-sama. Biar Tuhan yang selidiki. Segala kegagalan kita bawa ke kaki Tuhan yuk. Supaya penyesalan ini gak kita renungkan sendiri gitu ya. Kita hadapi yuk. Kita hadapi sama-sama dalam hadirat Tuhan.